Oke, halo semua. Jadi di bab ini akan saya bahas mengenai price dan juga pricing strategi. Nah, jadi price atau harga itu adalah sebuah jumlah uang yang diminta gitu ya dalam eh, mendapatkan sebuah produk atau jasa. Nah, harga ini menjadi salah satu faktor dalam menentukan apakah konsumen itu akan membeli produk itu atau jasa itu atau tidak. Nah, sebenarnya banyak faktor-faktor lain selain harga atau price ini, tapi price atau harga ini menjadi salah satu faktor, penting dan tidak bisa dilupakan. Nah, di sini ada skema mengenai pricing consideration atau penentuan, harga gitu. Jadi bisa dilihat di kiri itu ada batas minimum atau product cost, harga dan memproduksinya gitu ya. Lalu ada juga beberapa faktor seperti competitor strategi, price, marketing strategi, objective and mix, dan juga nature of the market and demand. Dan batas paling ujungnya itu adalah consumer perceptions of value. Jadi kalau melebihi ya pada otomatis consumer tuh nggak bakal beli itu produk atau jasa itu. Nah, sebenarnya ada tiga strategi. Itu ada customer value based, ada cost based, dan juga competition based pricing. Nah, ini ada perbedaannya. Di atas bisa dilihat ada perbedaan cost based sama value based. Bisa dilihat sendiri bahwa eee, apa ya, alur atau prosesnya itu, kebalikan gitu ya antara cost sama value based. Nah, jadi customer value based ini, memanfaatkan atau menggunakan persepsi konsumen sebagai dasar dalam menentukan harga. Sedangkan kalau cost base itu berdasarkan biaya produksinya, distribusinya, dan juga, penjualannya gitu, pokoknya, yang hal-hal teknis gitu. Itulah yang cost based pricing. Dan yang ketiga itu ada competition based pricing, itu berdasarkan strategi, biaya, harga, dan penawaran, kompetitor dari produk atau jasa yang serupa. Nah, yang pertama itu ada consumer value base yang tadi itu, bisa dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada good value pricing, di mana, menekankan kombinasi kualitas dan juga pelayanan yang sesuai dengan harganya. Nah, umumnya itu bisa dilihat pada produk-produk atau jasa yang bersifat, ekonomis gitu. Nah, di sini saya ambil contohnya adalah maskapai Citylink, dan kalau kita bandingkan dengan induk perusahaannya, Garuda Indonesia. Citylink ini merupakan maskapai yang menawarkan kualitas ekonomi gitu, lebih murah dan pelayanannya juga cukup, untuk kelas ekonomi tersebut gitu. Jadi enggak, berlebihan dan kalau buat konsumen-konsumen yang irit-irit, Citylink ini menjadi salah satu, pilihan maskapai yang bisa, dipilih gitu. Nah, yang kedua itu ada value added pricing. Di mana, produk atau jasa itu diberikan fitur-fitur lebih dan juga service yang lebih juga gitu, sehingga harganya juga ya lebih tinggi. Nah, contohnya, business class di segala maskapai. Di sini saya spesifiknya itu, di Garuda Indonesia. Kenapa? Karena di sini, eee, konsumen atau orang yang akan terbang di Garuda Indonesia itu akan ditawarkan berbagai fitur-fitur atau pelayanan yang lebih gitu dari yang seharusnya dan mungkin kalau penerbangan jangka pendek sendiri saya menganggap, bisnis kelas ini justru sedikit berlebihan gitu. Tapi disitulah bisa dilihat bahwa ada value added, pricing-nya. Nah, selanjutnya ada cost based pricing, di mana cost itu, bisa didefinisikan jadi 2, ada fixed cost dan juga variable cost. Kalau fixed cost itu biaya yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau sales, contohnya itu biaya sewa, gaji para eksekutif. Sedangkan kalau variable cost adalah biaya yang berubah-ubah tergantung jumlah produksinya. Dan total cost itu adalah jumlah dari fixed dan variable cost. Nah, cost base ini pada nyatanya, cukup kompleks, tapi, sederhananya bisa dilihat langsung pada, production cost-nya. Nah, di sini ada gambar, eee apa ya, smartphone, di mana sebenarnya, eee, di salah satu referensi yang saya ambil, itu, cost base ini menjadi salah satu patokan, harga gitu dalam, penentuan harga jual, smartphone, gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor, yang perlu diperhatikan, faktor internal dan juga eksternal. Pertama itu ada overall marketing strategi, objective, and mix. Jadi secara perusahaan itu harus
lihat lagi ya, strateginya, targetnya, positioning-nya, dan tujuannya itu harus, eee, se se apa ya, searah dan ada sinerginya gitu. Terus ada organizational factors, di mana perusahaan itu harus, melakukan penetapan, siapa yang menetapkan harga. Bisa oleh departemen khusus, departemen sales dan marketing, atau, tim eksekutif, itu sendiri. Dan biasanya penentuan ini berdasarkan, ukuran dari perusahaan itu sendiri. Tentunya ada type of markets, ada pure competition, monopolistic competition, oligopolistic competition, dan pure monopoly. Nah, dari tipe-tipe pasar ini juga ada karakteristik masing-masingnya gitu ya. Dari sinilah, perlu dipertimbangkan lagi, harga yang tepat, apakah bisa dimanfaatkan dengan harga yang lebih mahal, atau justru, tidak berpengaruh. Jadi harus dilihat lagi dari bentuk-bentuknya. Nah, selanjutnya ada economic condition, di mana kondisi ekonomi dan kemampuan para konsumen itu harus dipertimbangkan. Contohnya, pada Covid kali ini, Indonesia sendiri banyak orang-orang yang secara ekonomi jadi mikir ulang gitu untuk membeli produk-produk, yang bersifat secondary atau tersier. Nah, ada beberapa faktor lainnya yang perlu diperhatikan, contohnya pemerintahan, ada reseller, dan juga social concern. Membahas pricing strategi sendiri, itu ada 4 pendekatan. Adanya product pricing strategi yang terjadi pada awal life cycle atau introductory, stage. Terus ada product mix pricing strategi, di mana suatu produk itu, terjadi saat suatu produk merupakan bagian dari kumpulan produk. Jadi ada produk-produk, lainnya gitu ya. Terus ada price adjustment strategi, di mana terjadi saat ada perubahan situasi atau adanya pertimbangan konsumen yang, beragam gitu. Dan terakhir itu ada price change, di mana terjadi saat ada perubahan strategi, atau respon terhadap kompetitor saat merubah harganya. Nah ini, contohnya di new product pricing strategi. Itu ada 2 jenis, ada market skimming dan juga market penetration. Nah, market skimming itu lebih, sebuah bentuk di mana perusahaan mengambil revenue dengan cara skimming atau diambil secara layer per layer dari pasar yang ada, dengan cara menetapkan harga yang tinggi, di awalnya. Nah, contohnya itu, bisa dibilang hampir semua, produk elektronik. Nah, contohnya VR. Mungkin, lebih detailnya ada di slide setelah ini. Nah, untuk market penetration, itu di mana perusahaan menetapkan harga murah sehingga konsumen-konsumennya itu, tertarik gitu terhadap produk tersebut dan perusahaan itu secara otomatis memenangkan, pangsa pasar yang banyak. Contohnya, Grab dan Gojek. Mungkin spesifiknya Grab, saya tidak menemukan secara pastinya, tapi seingat saya, si Grab ini tuh pas awal ada pas booming gitu ya di Indonesia bersama Gojek itu pernah menawarkan, eee, apa ya, jasa seharga cuma Rp1 gitu. Dan ini, salah satu, promo yang dilaksanakan pada tahun 2020, terutama untuk ongkir dengan harga Rp1 saja, Rp1.000. Nah ini untuk skema, market skimming ya, terutama untuk VR. Jadi bisa dilihat setiap tahunnya itu, pasti turun gitu dan kalau dilihat dengan teori market skimming, jadi si perusahaan VR ini mengambil revenue dari orang-orang yang mampu itu pada awal perilisan produknya dan secara beriringnya waktu, mungkin ada faktor-faktor seperti teknologi baru dan sebagainya, tapi, ini menjadi salah satu bentuk market skimming pricing. Nah, selanjutnya ada produk, mixed pricing strategy. Di sini ada 5. Yang pertama itu product line pricing, di mana terjadi saat ada beberapa produk serupa dengan ada beberapa perbedaan sedikit dan ada penentuan harga, di seluruh lini tersebut gitu. Ini saya ambilnya, Citato. Jadi Citato itu banyak jenis produknya, tapi serupa gitu, masih bilang satu satu lini. Nah di sini, di gambar yang kanan itu bisa dilihat bahwa ini dari Indomaret sendiri juga untuk beberapa rasa itu harganya, ada yang sama, tapi ada juga yang, beda gitu, bahkan hampir 2 kali lipatnya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada optional product pricing, di mana ada produk tambahan atau opsional untuk melengkapi produk, utama. Nah, di sini saya ambil contohnya, Starbucks gitu, tapi nggak cuma Starbucks, ada juga di Janji Jiwa atau beberapa, toko, kopi gitu. Jadi saat kita membeli kopi, itu biasanya kita ditawarin lagi bisa ditambahkan, susu atau sirup. Nah, beberapa saat kemarin, setahu saya di hampir banyak
toko kopi itu menawarkan, eee, susu outside itu sebagai, bahan, pembuatan, produk kopi tersebut yang dibeli oleh konsumen-konsumennya. Nah, selanjutnya ada captive product pricing, di mana produk itu harus digunakan bersama produk utamanya. Nah, ini contohnya Nescafe, Dolce Gusto, di mana, dia jual mesin, tapi mesinnya itu khusus sehingga cuma bisa digunakan dengan, kapsul, Dolce Gusto gitu, seperti yang pada di gambar kiri itu, kotak packaging-nya. Jadi dia bentuknya seperti kapsul dan itu tinggal dimasukin ke mesinnya sehingga akhirnya keluar kopi, gitu. Nah, selanjutnya ada by product pricing, itu sederhananya itu penjual produk-produk sisa. Nah, di sini saya ambil contoh IKEA, di mana, hampir semua IKEA itu, eee, kalau di dekat kasir, akhir atau checkout-nya, itu ada satu sesi, section atau area yang namanya, kalau di sini circular hub, di mana si IKEA itu menjual lagi barang-barang, second atau barang-barang, gagal produksi dengan cacat yang bisa ditoleransi gitu, dan harganya itu jauh lebih murah daripada harga-harga, produk yang sama tapi, yang di-showcase atau, eee, produk umumnya. Yang selanjutnya itu ada produk bundle pricing, di mana produk itu dijual secara bersama-sama. Ini bisa kalau saya pribadi itu bisa dilihat hampir semua toko gitu ya. Nah, di sini ada contohnya di Burger King, jadi ada paket sendiri, terus ini juga ada paket di, toko, eee, apa ya, kecantikan. Terus ada juga mungkin di lebaran ini banyak toko-toko yang menjual, parsel gitu, sebagai bundling makanan-makanan kering. Selanjutnya ada price adjustment strategy. Ini ada 7. Pertama itu ada diskon, and allowance pricing. Diskon itu adalah potongan harga dan allowance itu sistem tukar tambah. Nah, ini bisa dilihat gambarnya banyak diskon. Itu yang pertama itu ada gambar di McD, yang kedua itu di GoFood, dan sistem tukar tambah itu, eee, bisa kita lihat itu di toko Samsung. Nah, selanjutnya ada segmented pricing, di mana menjual produk atau jasa dalam, beberapa harga. Nah, ini contohnya saya ambil, chat time dan chat time atelier gitu. Nah, chat time biasa itu kalau lihat harganya paling maksimal itu sekitar 30 ribuan, sedangkan untuk chat time atelier ini dia menjual harga rata-rata 30 ribuan dan bisa ada yang nyampe 40 ribuan. Nah, selanjutnya untuk psychological pricing itu memanfaatkan psikologi dengan harga mahal sehingga konsumen itu bakal mengira produk yang dijual itu lebih baik daripada kompetitornya. Ini saya ambil contoh itu, sebuah merek, laptop gaming, nggak cuma laptop sih tapi, ada komputernya, ada, keyboard-nya, pokoknya peralatan elektronik, untuk gaming. Itu namanya Alienware dan dia jual itu, bisa dibilang, sangat mahal gitu dibandingkan kompetitornya. Nah, secara pribadi saya juga pernah mengira bahwa Alienware ini jauh lebih bagus gitu dari kompetitor-kompetitornya. Tapi seiring waktu saya, baca-baca, tentang spesifikasinya, sebenarnya lebih bagus sedikit aja gitu dan nggak se se apa ya, sebagus itu gitu dalam, kesan pertama yang saya mengerti, terutama pada saat itu saya belum mengerti, hardware-hardware, komputer. Nah, selanjutnya itu ada promotional pricing, di mana, untuk beberapa saat itu akan menjual produk dengan harga yang, sangat rendah, bahkan bisa di bawah, produk cost. Ini contohnya, di Gojek dan juga, Grab gitu. Serupa dengan contoh yang tadi di awal, telah saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada geographical pricing, di mana menjual produk atau jasa dengan harga yang berbeda berdasarkan lokasinya. Di sini saya contohnya mengambil Indomie, bahwa kalau mungkin Jakarta dan Bandung itu sekitar 3 ribuan. Tapi kalau di Papua itu, kalau berdasarkan berita yang saya ambil, itu bahkan bisa mencapai 25 ribu. Dan bahkan beras 10 kilo juga di sana bisa mencapai, 10 juta gitu. Nah, selanjutnya itu ada dynamic pricing, di mana penentuannya itu berbeda-beda berdasarkan kebutuhan konsumen. Di sini saya ambil, Gojek juga, jadi tergantung kebutuhan konsumen ya, perlu jarak jauh atau enggak dan harganya itu menyesuaikan. Dan terakhir itu ada international, pricing, di mana penentuan harga itu berdasarkan negara-negara, eee, di mana produk itu dijual. Di sini saya contohnya adalah Coca-Cola, di mana di Amerika sendiri, terutama di New York
Itu harga rata-rata penjualan di, Coca-Cola yang 2 liter itu sekitar 2,89, dolar USD atau sekitar 40 ribuan ya. Nah, tapi di Indonesia sendiri untuk Coca-Cola yang seukuran 2 liter itu hanya sekitar, belasan ribu, mungkin mendekati 20 ribu, tapi bisa dilihat hampir 2 kali lipatnya. Nah, yang terakhir itu ada price change, di mana adanya perubahan harga dalam, adanya perubahan strategi ataupun, meresponi kompetitor gitu. China ada 2 sistem, pertama itu ada price cuts atau pemotongan harga, eee, untuk meningkatkan penjualan dan masa pasar. Tapi kalau berlebihan itu bisa, berakibat ke perang harga. Nah, contohnya itu di maskapai dan kalau beberapa tahun lalu, mungkin sampai sekarang masih, di mana maskapai-maskapai internasional tuh, eee, mengalami perang harga gitu dan, hal ini tidak sehat dan ya, ya begitulah. Dan selanjutnya itu ada price increase, di mana adanya peningkatan harga untuk meningkatkan, revenue dan bisa penyebabnya itu banyak, contohnya ada inflasi, ada over demand, atau, ketidakmampuan, perusahaan untuk memenuhi demand yang ada. Oke, ini referensinya.